Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Citra Andira dengan NPM 24150610004. Saya dari kelompok 2D. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir laporan praktikum judul 4 yang berjudul counter. Di mana di sini saya akan membuat rangkaian asinkronus counter up dengan 6 bit biner atau 6 flip flop. Nah, di sini ada komponen yang dibutuhkan itu. Karena ini asinkron, jadi kita membutuhkan IC 4027 di mana dia akan aktif saat kondisi high atau bernilai 1 atau saat terjadinya rising edge di mana ada perubahan dari 0 ke 1. Lalu ada logic probe di mana logic probe ini berguna untuk sebagai indikator output. Jadi nanti ada 6 logic probe sebagai 6 indikator bit biner. Lalu ada logic state di mana di sini sebagai indikator input clock. Lalu pertama-tama kita susun dulu ke 6 flip flop ini. 1 2 3 4 5 6. Setelah ke 6 flip flop disusun, saya akan memberikan logic state di mana logic state ini berguna sebagai sebagai sumber clock, di mana pada asynchronous counter ini hanya membutuhkan satu sumber clock dihubungkan ke flip flop yang pertama ini U1A, sehingga untuk U1B dan sampai U3B ini clocknya ini akan dipicu dari output flip flop sebelumnya. Jadi ini logic state ini dihubungkan ke clock pin 3. Lalu karena ini adalah yang digunakan jika flip flop dan di dalam counter itu akan berjalan jika outputnya bernilai toggle, di mana JK ini akan toggle ketika dua inputnya 1. Jadi kita akan menambahkan pada terminal modes ini power, di mana power VCC ini menyalurkan tegangan positif dan akan menyalurkan nilai 1 pada setiap J dan K masing-masing flip flop. Kita sambungkan dulu satu-satu. Jadi setiap jika flip flop ini memiliki satu power VCC. Baik. Jika sudah terhubung semuanya, tadi kan clock flip flop berikutnya ini akan dipicu atau di-trigger pada output flip flop sebelumnya. Jadi pada keybar ini yang akan nilai keybar ini akan disalurkan ke clock masing-masing clock pada flip flop berikutnya. Jadi kita sambungkan dulu satu persatu. Lalu karena ini memiliki 6 flip flop, maka bitnya juga outputnya itu juga terdapat 6, di mana akan disusun dengan indikator logic probe ini sebanyak 6, 1 2 3 4 5 6. Lalu kita hubungkan U1A ini key pada U1A ini ke logic probe yang pertama. Lalu U1B ini ke logic probe yang kedua. Tidak rapi. U2A sekarang. Tadi sebelumnya U1B sudah digabungkan. Dan seterusnya sampai pada key U3B yang dihubungkan ke logic probe terakhir atau logic probe ke-6. Oke, jika sudah dihubungkan, semua komponen ini sudah saling terhubung, maka kita bisa run kan. Nah, di mana saat kita run ini nilai clocknya ini belum di-trigger sama sekali, jadi masih bernilai 0, masih pada kondisi awal, di mana akan menghasilkan output berupa output default pada asinkron counter up, di mana pada counter up ini dia akan output defaultnya jika clock belum di-trigger itu akan menilai 0,00000. Lalu saat kita
masukkan kita clocknya ini kita trigger pertama kali atau dimasukkan sinyal clock 1, yaitu dengan rising dari 0 ke 1. Nah, di sini nilai 1 ini akan masuk ke clock yang U1A ini, sedangkan karena ini dari 0 ke 1, maka dia akan merubah outputnya menjadi toggle, di mana dari key ini dari 0 ke 1 dan key barnya dari 1 ke 0. Lalu key ini dihubungkan ke logic probe pertama, lalu key bar ini yang bernilai 0 dihubungkan ke U1B, di mana karena ini perubahannya tadi dari key barnya ini dari 1 ke 0, maka tidak terjadi rising edge atau tidak bernilai high outputnya, sehingga tidak memicu clock pada U1B ini untuk toggle outputnya, sehingga U1B sampai U3B ini tidak mengalami perubahan apapun. Jadi yang berubah itu pada sinyal clock pertama, yang berubah itu hanya logic probe pertama, karena ini logic probe pertama ini sebagai LSB, sehingga baca outputnya itu dari bawah, yaitu 0000001. Jadi pada sinyal clock pertama hasil outputnya 0000001. Lalu kita nolkan lagi, lalu kita masuk ke sinyal clock kedua, di mana ini. Nah, saat ini masuk ke clock pertama menjadi 1, dan ia akan toggle dari 1 ke 0, lalu dari 0 ke 1. Nah, karena key barnya ini bernilai dari 0 ke 1, maka memicu untuk U1B ini clocknya menjadi outputnya menjadi toggle, di mana key ini dari 0 ke 1 dan key barnya ini dari 1 ke 0. Dan karena key barnya ini 1 ke 0, maka dia tidak memicu trigger untuk flip-flop ke U2A ini mengalami toggle. Jadi untuk U2A sampai U3B ini tidak mengalami perubahan, sehingga yang mengalami perubahan toggle yaitu U1A dan U1B, dimana menghasilkan output pada sinyal clock kedua, yaitu 000010. Lalu kita sinyal clock ketiga. Saat sinyal clock ketiga dijalankan, yaitu clock pada pertama ini mengalami toggle juga dan merubah key dan key barnya. Karena key bar ini bernilai 0 dari 1 ke 0, maka dia tidak memicu U1B. Karena U1B ini tidak terpicu, maka sampai U3B juga tidak terpicu, sehingga yang berubah itu pada flip-flop U1A aja, sehingga output yang dihasilkan pada sinyal clock ketiga yaitu 000011. Lalu kita masukkan sinyal keempat. Nah, pada sinyal keempat seperti biasa U1A ini akan mengalami toggle, lalu menghasilkan Q bernilai 0 dan Q bar bernilai 1. Karena ini bernilai 1 atau mengalami rising dari 0 ke 1, maka dia memicu clock U1B ini untuk mengalami toggle, sehingga Q-nya ini menjadi 0 dan Q barnya ini dari 0 ke 1. Sehingga Q bar ini juga memicu untuk U2A ini mengalami toggle, di mana Q-nya ini dari 0 ke 1 dihubungkan ke logic probe ketiga, dan Q barnya ini dari 1 ke 0. Karena Q barnya ini bernilai 0, maka dia tidak men-trigger clock pada U2B ini untuk mengalami toggle, sehingga U2B sampai U3B ini tidak mengalami perubahan. Lalu saat clock kelima dijalankan, nah pada clock kelima ini seperti biasa U1A nya ini akan mengalami toggle karena sinyal clock ini bernilai 1, lalu dihubungkan ke logic probe pertama. Sedangkan untuk U1B ini tidak mengalami untuk yang U1B ini tidak mengalami toggle, karena key bar ini bernilai dari 1 ke 0, sehingga tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada U2A ini mengalami perubahan karena key barnya bernilai 1, sehingga dia mengalami toggle, sehingga menghasilkan perubahan pada logic probe yang ketiga ini. Sehingga pada kelima sinyal clock yang dihasilkan adalah 000101. Karena ini tadi U2B ini belum mengalami toggle, karena sinyal clock yang diterima 0, maka yang lainnya juga tidak mengalami perubahan. Pada sinyal clock ke-6, nah U1A ini mengalami toggle, sedangkan key barnya ini bernilai 1, sehingga U1B ini mengalami toggle. Sedangkan U2A ini karena key bar ini pada U1B tidak bernilai 1, maka tidak mengalami toggle, sehingga menghasilkan output pada sinyal 6 itu outputnya 000110. Lalu ke 7. Nah, pada ke-7 ini clock yang masuk ini bernilai 1, sehingga U1A mengalami toggle, sedangkan untuk U1B ini tidak mengalami toggle. Begitu juga dengan U2A dan sampai U3B tidak mengalami toggle, sehingga tidak mengalami perubahan.
lalu menghasilkan pada sinyal clock 6 menghasilkan 000111. Lalu pada ke-7, nah pada ke-7 ini U1A mengalami tugel karena sinyal clocknya 1, U1B juga, U2A juga mengalami tugel, dan U2B ini juga baru mengalami tugel, sehingga menghasilkan output berupa 001000. Baik, maaf saya ulangi. Ini untuk clock ke-8 akan menghasilkan sinyal clock berupa 001000. Lalu saat sinyal clock 9 diberikan, maka output yang berubah itu pada U1A karena clocknya bernilai 1 maka mengalami tugel, sedangkan U1B ini tidak mengalami tugel, dan begitu juga seterusnya tidak mengalami tugel. Jadi yang mengalami perubahan ini cuman pada flip flop pertama, sehingga menghasilkan output pada sinyal clock 9 itu 001001. Selanjutnya pada clock 10 atau yang terakhir akan saya coba. Nah, saat dia rising, maka yang akan berubah ini flip flop yang U1A dan U1B. Kenapa? Karena pada U1A ini clocknya ini bernilai 1 sehingga key dan keybar ini mengalami tugel, dan keybar ini bernilai 1 dan membuat clock pada U1B ini mendapatkan trigger sehingga key dan keybar ini juga mengalami tugel. Dan pada keybar U1B ini karena bernilai 0 maka dia tidak memicu U2A sampai U3B ini tidak memicu U2A ini mengalami tugel, sehingga jika U2A tidak tugel maka U3B juga tidak tugel, sehingga yang berubah itu hanya pada U1A dan U1B, di mana output pada sinyal clock 10 itu yang ditampilkan adalah 001010. Jadi secara simpel untuk U1A ini akan berubah pada setiap satu sinyal clock diberikan, untuk U1B pada setiap 2 sinyal clock diberikan, pada U2A ini pada setiap 4 sinyal clock diberikan, U2B ini setiap 8 sinyal clock diberikan, U3A ini setiap 16 sinyal clock diberikan, dan U3B ini untuk setiap sinyal clock diberikan. Karena ini asinkron counter up, di mana dia akan menampilkan output dari 000 yang paling rendah 000000 sampai 111111 dan kembali lagi ke 000000. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.